Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga bulan Oktober ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Dan saat ini Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan melalui firman-Mu dan kami dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Ini sering kita dengar, tapi saya akan bawakan supaya ini menjadi satu berkat bagi kita. Yang berbeda demikian. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu halus dan bebanku itu ringan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada banyak sekali agama dan juga gereja, aliran gereja bermacam-macam, dan mereka menyebutkan gereja kami paling benar, agama kami paling benar, dan mereka mengklaim bahwa melalui agama dia, gereja dia, yaitu seolah-olah itu menjamin dia masuk surga. Pendapat-pendapat yang seperti ini sangat keliru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berikan temanya, jadilah pengikut Yesua. Sekali lagi, jadilah pengikut Yesua. Kenapa kita harus menjadi pengikut Yesua? Dikatakan tadi, pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku. Kalau kita tahu, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang setelah kejadian pencurahan Roh Kudus itu hari Pentakosta itu, maka pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu disebut yaitu Kristen. Pertama kali di Antioquia dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Jadi mereka yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Dan Kristen di sini bukan agama, bukan juga gereja, tapi kelompok pengikut daripada Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini, kita perhatikan doktrin-doktrin gereja begitu bermacam-macam. Ya, ada liberal, ada Kalvinis, ada juga dari Katolik. Katolik juga masih berbagai macam. Protestan juga, Pantekosta juga, ada Advent, ada Baptis. Semua itu buatan manusia. Dan tidak ada gereja yang bisa menjamin orang masuk surga. Jadi kepada para tokoh-tokoh gereja supaya bertobat, jangan buat jemaat itu menjadi pengikutmu, karena engkau tidak ada hak untuk menyelamatkannya, dan karena engkau juga perlu diselamatkan. Engkau harus membawa dia kepada Tuhan Yesus, bukan membawa dia menjadi pengikut gerejamu atau pengikut doktrinmu. Kata Tuhan Yesus tadi, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapatkan ketenangan. Siapa Tuhan Yesus itu? Sering saya katakan, dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang 5,
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, dan dia menjadikan segala sesuatu, dan firman itu menjadi terang manusia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi siapakah Yeshua HaMasiah itu? Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Siapa Yeshua itu? Dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Di dalam Lukas pasal 1 itu jelas sekali dari ayat 30 sampai dengan 35 bagaimana Roh Kudus dikasih tahu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus oleh malaikat Gabriel itu. Jadi sekarang ini jangan engkau pengikut gereja, jangan engkau pengikut agama, jangan engkau pengikut doktrin. Jadilah pengikut Yeshua, sebab Yeshua yang menebus dosamu. Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya, darahnya, supaya lewat tubuhnya engkau dibenarkan, melalui darahnya engkau disucikan. Dan di akhir zaman ini, setelah dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Roh Kudus itulah mengajari kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Jadi apa ciri-ciri ajaran Tuhan Yeshua? Ciri-ciri ajaran daripada Yeshua itu tadi adalah dia lemah lembut dan rendah hati. Tapi sekarang kita lihat gereja satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain saling menyerang. Ini tidak sesuai dengan sifat daripada juru selamat itu, yaitu Yeshua HaMasiah. Jadi kalau selama ini engkau jadi pengikut gereja, ya, lebih sering engkau menyebut nama gerejamu daripada nama Yeshua, kau bertobat. Karena bukan gerejamu yang membawa kau masuk surga, bukan doktrinmu yang membawa engkau masuk surga, tapi ketaatanmu kepada Tuhan Yesus itu. Yang kedua, bahwa orang yang sudah hidup dalam Yesus itu, mereka hidup dalam kasih, tolong menolong. Dalam gereja mula-mula, bagaimana setelah penuh dengan Roh Kudus itu, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, bagaimana mereka berubah karakter sifatnya. Dikatakan ayat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-41 yang berbunyi demikian. Dan semua orang yang percaya selalu berada di tempat yang sama, dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama, dan mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Dan setiap hari sambil bertekun dengan seia sekata dalam bait suci, dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati, seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap semua rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Engkau lihat di sini. Tiap hari Yahweh itu menambahkan jumlah orang diselamatkan. Karena apa? Ada perbedaan hidup yang dilakukan oleh pengikut Yeshua HaMasiah itu. Mereka tolong menolong, penuh kasih, disenangi oleh masyarakat. Tapi tanya pada dirimu sebagai para pemimpin gereja, sebagai engkau pengikut gereja, apakah kehadiranmu di masyarakat disenangi masyarakat, atau kau tidak disukai karena engkau tidak membawa pengaruh yang positif kepada mereka? Padahal Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Bagaimana engkau bisa menjadi garam dan terang dunia kalau engkau masih membeda-bedakan orang, tingkat ekonomi, membeda-bedakan suku, budaya? Itu bukan karakter daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku bangsa. Dan kita ingat bagaimana ketika dia datang ke satu tempat dekat sumur, dia meminta air kepada perempuan Samaria.
Maka perempuan Samaria itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta yaitu air kepada orang Samaria?" Karena di mata orang Yahudi, orang Samaria itu orang kafir, tidak beragama, tidak kudus. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus meruntuhkan tembok-tembok pemisah tadi. Sementara dalam gereja ada yang terpecah belah. Di dalam satu gereja saja, orang kaya dengan orang miskin tidak bisa bersatu. Karena orang kaya merasa aku banyak menyumbang untuk pelayanan ini. Orang miskin merasa minder karena tidak ada apa-apa yang sumbang. Inikah yang namanya pengikut Yesus? Bukan, itu pengikut kelompok, pengikut partai, pengikut yaitu aliran-aliran yang bukan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mempersatukan dari berbagai manusia, golongan, suku, budaya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan saya pengikut Tuhan Yesus, sementara beda-bedain orang, kau perlu bertobat, kau bukan pengikut Yesus yang benar. Pengikut Yesus yang benar tidak membeda-bedakan orang. Tidak membeda-bedakan tingkat ekonomi pendidikan, tapi engkau mengasihi orang dengan tulus, dengan benar. Itulah ajaran daripada Tuhan Yesus. Maka dia katakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dalam dua hukum inilah tercakup hukum Taurat itu. Sementara gereja sekarang, kalau ada anggota jemaat yang kurang mampu, apakah dilayani dengan baik? Tidak. Tapi kalau orang yang kaya, yang sakit, dilayani, dikunjungi. Yang paling menyedihkan, kalau ada anggota jemaat misalkan jatuh dalam dosa, minta tolong ya kepada gereja, gereja malah menolak. Karena apa? Kau orang berdosa. Bahkan ada gereja yang menghukum orang ketahuan berdosa, maka dia tidak boleh beribadah selama 3 bulan. Engkau harus bertobat. Engkau pikir kau lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Sementara ada orang ahli Taurat membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka berkata, menurut hukum Taurat Musa, orang yang kedapatan berbuat zina harus dirajam pakai batu. Bagaimana pendapatmu, Rabi? Tuhan Yesus menunduk. Terus mereka desak, maka Tuhan Yesus jawab, saya setuju. Perempuan yang kedapatan berbuat zina ini harus dirajam pakai batu. Silakan yang belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Ternyata di situ semua orang-orang datang itu punya dosa. Pergi satu-satu. Tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang lempar kamu, tidak ada Tuhan. Karena dia baru kenal itu, dia nggak panggil Tuhan, dia panggil Tuhan. Karena dia baru tahu, dia belum tahu itu adalah Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak lempar kamu, pergi jangan berbuat dosa lagi. Sementara di dalam gereja sekarang, kalau engkau ada lihat jemaat ada yang salah, kau menghukum dia, engkau tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Engkau para pemimpin gereja harus bertobat. Para majelis harus bertobat. Karena engkau tidak lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Jadi engkau mengaku pelayan daripada Tuhan Yesus, tapi kau bukan pelayan Tuhan Yesus, tapi kau pelayan pekerjaan hukum dunia. Karena hukum dunia seperti itu. Tapi hukum daripada Tuhan Yesus itu adalah kasih. Jadilah pengikut Yesus supaya engkau selamat. Jangan beda-bedain orang. Dan kita tahu Tuhan Yesus tadi penuh pengampunan, tidak membeda-bedakan golongan, dan juga dia menjamin keselamatan manusia pada saat dia disalibkan. Dia berkata, ya, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Jadi harusnya gereja sekarang ini yang mengaku dirinya pengikut Tuhan Yesus penuh dengan kasih kepada masyarakat yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Supaya mereka dirangkul.
dikasihi, diberikan jalan keluar dari apa yang mereka sedang hadapi, bukan menghakimi. Kepada yang selama ini juga pada jemaat, saya beritahukan kepada engkau, kalau selama ini engkau fanatik dengan nama gerejamu, mulai saat ini engkau bertobat, kau harus menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut gereja, sebab gereja bukan membawa engkau masuk surga, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Aku pergi ke surga sediain tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam ayat 6-nya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau selama ini engkau bangga dengan nama gerejamu, doktrin gerejamu, mulai sekarang hapuskan itu dari pikiranmu, dari hatimu. Jadilah pengikut Yeshua HaMasiah, sebab Yeshua yang bawa kau masuk surga, bukan doktrin gerejamu. Yang paling mengerikan sekarang ini, sudah doktrin gerejanya masih salah. Anak kecil dibaptis padahal anak kecil diserahkan. Tuhan Yesus usia 8 hari diserahkan. Setelah dewasa baru dibaptis selam. Sekarang dewasa disidi atau terima krisma. Itu tidak ada di Alkitab. Maka jangan ikuti ajaran gereja yang salah. Ikuti ajaran daripada Tuhan Yesus. Sebab ini saatnya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Maka persiapkan dirimu. Apa yang Dia firmankan, lakukan. Apa yang Dia tidak suruh, jangan lakukan. Jangan membuat aturan sendiri untuk menurut kehendak doktrinmu. Tapi ikutin apa yang Tuhan Yesus suruh. Yang disuruh saja belum kau kerjakan, kau tambahin aturan yang baru. Kepada jemaat-jemaat juga engkau ikuti Alkitab. Baca firman Yahweh itu. Ada di Alkitab, lakukan. Tidak ada di Alkitab, jangan lakukan. Supaya engkau selamat. Karena mengikuti firman itulah engkau selamat. Biarlah melalui firman ini semakin dewasa rohanimu. Jadilah pengikut Yesus, sebab hanya Yesus HaMasiah yang menjamin keselamatanmu, menghapus dosamu, memberikan kemenangan, kekuatan kepadamu melalui Roh Kudus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah memberikan teladan kepada kami. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, bahkan mengorbankan dirimu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau juga berjanji akan datang menjemput kami bagi yang mengikuti apa yang Kau firmankan. Berkati anak-anak-Mu, kalau selama ini banyak mereka menjadi pengikut aliran organisasi gereja, tidak mengikuti firman-Mu, ampuni Bapa, supaya mulai saat ini mereka bertobat jadi pengikut Yesus. Juga para pimpinan-pimpinan gereja, para majelis, baik pastor, pendeta, Engkau ubah hatinya. Kalau selama ini mereka membuat jemaat menjadi pengikutnya, Engkau robah pikirannya supaya bertobat, supaya mereka membawa anak-anak-Mu menjadi pengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami untuk mempersiapkan diri kami menjadi pengikut Tuhan Yesus dan dijemput untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.